warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Ibu. Pagi. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah. Bu Priti sehat? Alhamdulillah Bu. Bahagia. Semangat terus ya. Siap. Mohon izin Ibu. Jadi saya mohon izin untuk mengajukan beberapa pertanyaan untuk Terkait? Ibu terkait pengambilan keputusan dalam kondisi dilema etika atau rujukan moral. Ya. Gitu. Itu paling menarik ya Bu Fitri, karena seseorang itu terlihat bagaimana cara mengambil keputusan dalam pokok bahasan itu. Iya Bu, benar. Di sini insya Allah saya akan mengajukan 8 pertanyaan Bu. Mohon izin, mudah-mudahan Ibu berkenan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya. Siap. Yang pertama, sebagai seorang pemimpin, Ibu kan sudah cukup lama ya Bu menjabat sebagai kepala SMA Negeri 4 Tangerang. 3 tahun. Alhamdulillah 3 tahun ya Bu, sudah banyak pengalamannya gitu. Iya, sedikit lah. Nah, selama Ibu menjabat sebagai pimpinan, bagaimana Ibu biasa mengidentifikasi apakah sebuah permasalahan itu termasuk dilema etika atau rujukan moral atau bukan? Iya, begini, kalau menurut saya ketika saya mengambil sebuah keputusan yang mengandung dua-duanya benar gitu ya, tetapi mana yang harus saya pilih gitu, berarti itu menjurus ke arah dilema etika ya. Contoh kasus ya CGP aja misalnya, ketika saya harus memberikan izin kepada seorang guru mengikuti seleksi guru penggerak ya, maka saya sudah harus punya 2 pilihan berat, di mana ketika dilakukan diklat guru penggerak kan pasti ada yang dikorbankan waktu mengajarnya begitu. Nah ini kan sebuah keputusan yang namanya menurut saya itu dilema etika, saya izinkan atau tidak. Kalau tidak saya izinkan, ini untuk kemajuan guru, untuk kemajuan pendidikan. Sementara kalau saya tidak, kalau saya izinkan di satu pihak juga, guru ini pasti harus mengorbankan kelas yang diampunya begitu ya. Nah ini yang saya sebut sebagai dilema etika. Kemudian kalau bujukan moral mungkin ke arah benar salah ya, tapi yang salah ini menurut kita, tetapi di sisi lain mungkin yang salah ini juga mengandung sebuah keputusan yang baik begitu ya. Ada alasannya untuk sebuah keputusan yang saya ambil. Jadi ya memang diperlukan sebuah kebijakan di dalam mengambil persoalan-persoalan yang mengandung 2 kasus ini gitu ya. Oke Bu, lalu kalau seandainya Ibu menghadapi Ibu ya dilema etika atau rujukan moral seperti yang tadi Ibu sampaikan, selama ini bagaimana sih Ibu mengambil keputusan, khususnya nih yang dilema etika nih Bu, yang mungkin bikin galau gitu ya Bu ya, ketika Ibu dihadapkan pada kondisi ya dimana dua-duanya benar atau dua-duanya mengandung nilai kebajikan gitu, bagaimana selama ini Ibu menjalankannya? Ya, saya biasanya lebih ada pertimbangan-pertimbangan khusus ya yang saya lakukan. Misalnya pertimbangan yang mengandung apakah efeknya ini merugikan banyak orang atau tidak. Itu. Kemudian saya juga tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Biasanya saya diskusikan. Jadi memang harus ada hal-hal yang saya lakukan pertimbangan ya di dalam mengambil keputusan. Terutama resiko yang harus saya hadapi, efek dari keputusan yang saya ambil, itu yang menjadi pertimbangan saya. Jadi intinya adalah Ibu penuh pertimbangan gitu ya Bu, khususnya ke arah resikonya gitu. Apakah merugikan banyak orang atau tidak begitu, mempengaruhi banyak orang atau tidak efeknya. Jadi kemungkinan yang diambil adalah yang lebih banyak manfaat, yang lebih kecil mudarat gitu ya Bu. Iya betul. Lalu Bu, apakah langkah-langkah atau prosedur-prosedur yang selama ini Ibu jalankan dalam menghadapi kasus-kasus dilema etika tersebut? Gimana? Ya, saya sih biasanya begini aja ya Bu Fitri ya. Misalnya yang pertama, saya identifikasi dulu persoalan saya itu apa. Kemudian siapa sih orang-orang yang terlibat dalam penyelesaian ini.
Kemudian saya lihat juga misalnya efek-efek yang ditimbulkan dari dari keputusan saya. Kemudian saya biasanya melakukan diskusi, minta pertimbangan dari para wakil kepala sekolah. Ya, di dalam kita melakukan manajemen di sekolah kan saya tidak sendiri, ada para wakil kepala sekolah, ada bendahara, ada tim pengembang kurikulum, tim pengembang sekolah. Nah, itu biasanya orang-orang yang saya minta pertimbangan-pertimbangan di dalam saya mengambil keputusan. Kemudian setelah saya meminta pertimbangan, diskusi, biasanya juga saya melakukan evaluasi terhadap keputusan saya, kira-kira benar apa enggak ya, begitu, efeknya bagaimana ya, kalau perlu disimulasikan dulu, begitu ya. Nah, setelah itu baru kita ambil keputusan. Setelah mengambil keputusan juga kita adakan refleksi ya, efektif atau tidak keputusan itu. Kalau memang perlu adakan perubahan untuk keputusan, saya sih tidak masalah, begitu ya. Saya tidak takut disebut sebagai orang yang tidak konsisten, bukan. Tetapi kalau memang keputusan itu memang mengandung resiko yang harus kita rubah, ya kita rubah, begitu. Baik Ibu. Lalu dari langkah-langkah yang tadi Ibu sudah sebutkan ya Bu, mulai dari identifikasi, kemudian melibatkan beberapa pihak yang Ibu anggap terlibat gitu ya dalam penanganan itu, kira-kira bagian yang paling efektif dalam penanganan kasus tersebut itu apa Bu? Yang paling efektif itu saya tidak mengambil keputusan sendiri. Saya selalu berdiskusi, begitu ya. Saya minta pendapat, begitu. Jadi ada pendapat. Ya katakanlah saya saya kepala sekolah begitu. Kemudian saya merasa paling tinggi, tidak. Saya juga kan tidak menguasai semua bidang. Kalau bidang-bidang ada bidang-bidang tertentu, bidang sarana ya saya minta pendapat, begitu ya. Jadi itu yang saya rasa paling efektif di dalam saya mengambil keputusan. Jadi ketika Ibu melakukan diskusi, mungkin Ibu juga jadi memiliki banyak opsi gitu ya Bu. Ya, keputusan apa yang seperti tadi Ibu sampaikan memberikan lebih banyak manfaat gitu pada halayak umum gitu ya, khususnya warga SMA 4. Lalu Bu, dalam pengambilan keputusan ini selama ini ada nggak sih Bu tantangan-tantangan yang Ibu hadapi? Ya, setiap persoalan itu pasti ada tantangan ya. Pasti ada kendala, tapi kendala itu kita jadikan sebagai tantangan. Karena kalau tantangan itu kan berarti membuat kita mampu atau tidak mengatasi hal itu, gitu ya. Yang paling krusial menurut saya, tantangan yang saya hadapi adalah pandangan misalnya orang-orang, pola pikir terhadap keputusan yang kita ambil. Kalau memang keputusan itu termasuk mengubah pola pikir, nah itu juga merupakan sebuah tantangan. Kemudian mengandung resiko yang besar. Bagaimana nih? Itu juga sebuah tantangan ya tantangan saya buat saya, begitu. Kira-kira seperti itu. Oke, baik Bu. Jadi ternyata tetap ya Bu ada tantangannya tersendiri untuk setiap kasus gitu. Apalagi kalau seandainya kasus itu cukup besar gitu. Iya, betul. Nah, dalam menghadapi kasus dilema etika, apakah selama ini Ibu memiliki jadwal tertentu? Misalnya, apakah kasus itu harus selesai ketika itu juga, di tempat itu juga, atau mungkin prosedur-prosedur seperti apa yang harus dijalankan gitu? Gini, kalau misalnya masalahnya tidak terlalu besar, bisa diatasi, yang mungkin bisa saya selesaikan saat itu juga. Tapi kalau masalah itu besar, artinya memerlukan pertimbangan yang banyak, melibatkan orang-orang yang banyak, saya harus melakukan penjadwalan khusus gitu ya. Artinya ketika bukan berarti begini, setiap hari ini saya harus menjadwalkan untuk masalah, enggak gitu ya. Ketika saya menghadapi masalah, mungkin saya lakukan penjadwalan khusus untuk menyelesaikan persoalan itu. Tapi kalau masalahnya tidak terlalu krusial, ya nggak perlu, bisa kita selesaikan. On the spot gitu ya, iya, di tempat ya. Betul. Oke, jadi secara umum ya semua balik lagi ke kasusnya gitu. Betul. Apakah kira-kira dia bisa diselesaikan di tempat langsung atau memang butuh seperti tadi yang disampaikan, Ibu harus diskusi dulu. Berarti harus ada penjadwalan khusus gitu ya Bu. Oke, selama ini nih Bu,
dalam pengambilan keputusan, khususnya terkait kasus dilema sosial, apakah ada faktor-faktor tertentu atau mungkin, mohon maaf Bu, pihak-pihak tertentu yang mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan? Ya, saya memang tidak mengambil keputusan sendiri. Saya mengedepankan bekerja dengan tim, jadi teamwork ya. Oleh sebab itu, tim-tim saya inilah yang membantu saya di dalam saya mengambil keputusan. Itu pentingnya kita ada manajemen ya di dalam pengambilan keputusan. Jadi para wakil kepala sekolah, kemudian juga yang tadi saya bilang ya, ada tim pengembang kurikulum, ada tim pengembang sekolah, ya termasuk guru-guru, itu juga merupakan tim saya di dalam mengambil keputusan. Baik Bu, jadi Ibu secara langsung maupun tidak langsung gitu ya, dibantu dengan tim gitu ya, banyak tim yang mendukung, atau di sini bahasanya adalah mempermudah Ibu dalam pengambilan keputusan. Saya tidak kerja sendiri. Oke, siap. Kerja tim ya Bu? Oke. Pertanyaan terakhir nih Bu, dari perjalanan yang sudah Ibu alami, pengambilan keputusan, khususnya untuk kasus-kasus yang terkait dengan dilema etika, pembelajaran apa sih Bu yang Ibu rasakan, Ibu dapatkan? Kalau ini saya pasti akan menjawab dengan hal yang sama, yaitu setiap keputusan yang kita ambil, hidup itu pilihan. Hidup itu pilihan. Apa yang menjadi pilihan kita, itulah takdir kita. Nah, ini menyangkut keputusan. Jadi setiap keputusan itu adalah sebuah pilihan, dan setiap pilihan ada konsekuensi yang harus kita hadapi. Oleh sebab itu, segala sesuatu yang baik menurut kita belum tentu juga baik menurut orang lain ya. Jadi kita harus terima dengan keputusan yang kita ambil, konsekuensi apapun yang kita ambil, begitu. Baik, luar biasa sekali Bu, pembelajaran yang sangat berharga buat saya, bahwa ketika kita dihadapkan untuk membuat sebuah keputusan, memang bahasanya mungkin kita tidak bisa menyenangkan semua orang gitu ya Bu ya. Selalu ada konsekuensi yang harus siap kita tanggung gitu. Terima kasih Ibu, mudah-mudahan kedepannya saya bisa lebih banyak belajar lagi dari Ibu. Mohon ilmunya, mohon bantuannya, tetap semangat Bu Fitri ya, khususnya dalam kasus dilema etika Bu. Ini menurut saya kasus dilema etika ini benar-benar membuat dilema Bu. Namanya dilema kan. Dua-duanya benar ya Bu. Jadi tadi pembelajaran berharga yang saya dapat dari Ibu adalah kita bisa melibatkan tim gitu, karena apa yang kita anggap secara pribadi benar belum tentu benar gitu, karena mungkin ada banyak komponen-komponen yang kita sendiri belum paham gitu. Jadi kita bisa melibatkan tim. Kemudian selain itu juga tadi seperti yang Ibu sampaikan juga, bahwa semua ada konsekuensinya. Jadi keputusan apapun yang kita ambil, kita harus siap akan konsekuensinya. Baik, terima kasih sama-sama Ninin Nirawati atas waktunya. Semoga kedepannya seperti yang saya tadi sampaikan, bisa lebih banyak lagi yang bisa saya ambil dari Ibu. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Fitri, apa kabar? Alhamdulillah sehat Ibu. Gimana kabarnya Bu Retna? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Saya mohon izin untuk mengajukan beberapa pertanyaan Ibu. Nanti insya Allah ada 8 pertanyaan terkait keseharian Ibu mungkin ya sebagai pemimpin di SMK Negeri 7 dalam pengambilan keputusan Ibu, khususnya dalam kasus-kasus yang merupakan dilema etika. Oke, kita mulai Bu dari pertanyaan yang pertama. Selama Ibu menjalankan kepemimpinan khususnya di SMK 7 ini, bagaimana sih cara Ibu dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di SMK 7? Apakah itu kasus dilema etika atau itu kasus rujukan moral?
Terima kasih Bu Fitri untuk mengidentifikasi kasus-kasus di sekolah ini, mana yang termasuk dilema etika, mana yang termasuk rujukan moral. Kami melihat dari sisi apakah kasus itu ada landasan hukumnya atau tidak, ya. Kasus itu ada landasan hukumnya atau tidak, kemudian dikaitkan dengan kondisi sosialnya bagaimana, baru kita putuskan di situ, ya. Jadi sekiranya kasus itu kebermanfaatnya memang baik dan memang didukung oleh pedoman landasan hukum yang ada. Jadi walaupun kasus itu ada kasus lain yang harus dikorbankan, tapi sepanjang itu tidak melanggar landasan hukum, tetap dipilih yang terbaik, ya, mana yang harus diprioritaskan. Kan ada dilihat dari segi kondisi, segi waktu. Oke, terima kasih Ibu. Jadi tergantung banyak faktor ya Bu ya. Iya. Yang pasti adalah yang harus diprioritaskan adalah kasus-kasus yang sesuai dengan landasan hukumnya. Iya, yang memang misalnya seorang guru harus berangkat menjadi panggilan, menjadi narasumber di suatu tempat, ya. Kemudian saat itu juga ada jam mengajar di sekolah, tetapi kan guru ini mau menjadi narasumber di tempat lain itu kan juga sebagai pengembangan diri. Artinya panggilan sebagai narasumber kan tidak setiap saat, tetapi kalau pembelajaran di kelas kan harus tetap berlangsung. Toh pembelajarannya bisa dilakukan secara memangkunya secara online, misalnya seperti itu. Oke Bu. Baik Bu, terima kasih. Lalu ketika seperti yang tadi Ibu sampaikan gitu ya Bu, misalnya ada teman guru yang menjadi narasumber, kemudian di satu sisi beliau juga harus mengajar, berarti itu kan ada dilema etika yang terjadi di situ. Betul. Ada dua kepentingan yang sama-sama benar, dua kepentingan yang sama-sama mengandung nilai kebaikan di dalamnya. Selama ini ketika Ibu menghadapi kasus-kasus yang seperti itu, bagaimana sih Bu Ibu menjalankannya? Undangan seorang guru menjadi narasumber atau undangan seorang guru harus mengikuti diklat tertentu itu kan adalah suatu kondisi sebagai pengembangan diri guru tersebut kan. Sementara saat itu pasti di jam kerja itu berbarengan dengan guru tersebut harus menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di kelas. Tetapi kegiatan diklat, kegiatan sebagai narasumber yang ditugaskan kepada seorang guru ini kan tidak bisa diwakilkan. Sementara kegiatan pembelajaran di kelas kan bisa disiasati dengan yang misalnya pembelajaran secara online atau minta bantu temannya untuk mendampingi kelas yang menjadi tanggung jawabkan kan bisa kan seperti itu. Baik Ibu, jadi selama ini Ibu selalu memprioritaskan Mana yang lebih penting, karena ada suatu kejadian yang bisa terulang kembali, ada yang kemungkinan tidak bisa terulang kembali gitu, seperti itu. Jadi itu jadi bahan pertimbangan Ibu. Betul. Keputusan mana yang akan Ibu ambil. Betul. Oke, baik Bu. Lalu masih berbicara tentang kasus dilema etika yang tadi ya Bu. Selama ini langkah-langkah atau prosedur seperti apa sih Bu yang Ibu jalankan dalam pengambilan keputusan, khususnya untuk kasus-kasus yang di dalamnya ada dilema etika? Ya, tadi yang pertama adalah dilihat landasan hukumnya, atau ada pedoman pelaksanaannya, atau ada SOP-nya, itu yang pertama. Kemudian di dalam dilema etika itu kan ada dua kasus ya, Bu Fitri, yang dua kepentingan yang memang berbarengan. Artinya setelah dilihat landasan hukumnya, pedoman, atau mungkin dalam hal tersebut ada SOP-nya, maka dari dua kasus yang memang sama-sama harus dijalankan ini dilihat mana yang lebih prioritas, mana yang lebih harus didahulukan, dan mana yang memang
dua kasus ini ada yang salah satu kasusnya bisa dibantu oleh teman sejawatnya, itu kan bisa seperti itu. Baik Bu, jadi yang pasti yang pertama, langkah pertamanya adalah Ibu melihat dulu ya Bu, apa landasan hukum si kasus itu. Kasus apa itu iya. landasan hukumnya. Kalau memang satu kejadian dua-duanya memiliki pedoman atau landasan hukum, ada SOP yang memang sama-sama harus dilakukan, ya berarti dipertimbangkan mana yang lebih penting, lebih prioritas saat itu untuk kepentingan kedua belah pihak atau kedua belah kasus yang akan diatasi. Yang penting kedua kejadian tadi harus semuanya berjalan. Siap. Nah, dari langkah-langkah yang tadi Ibu sudah sebutkan ya Bu, mulai dari melihat landasan hukumnya, kemudian atau SOP-nya atau pedomannya, kemudian dilanjutkan dengan Ibu melihat mana yang lebih prioritas, Betul. kemudian mana sih di antara dua kasus itu yang kemungkinan bisa dihandle gitu ya Bu, Betul, dengan betul. teman sejawatnya. Kira-kira yang paling efektif Ibu rasakan dalam pengambilan keputusan itu langkah yang mana ya Bu? Sebagai contoh ya, yang tadi kita bahas kembali, seorang guru harus melaksanakan diklat, tapi seorang guru saat yang bersamaan juga harus menyelenggarakan pembelajaran di kelas, apalagi di SMK ini guru produktif itu kalau diklat kan sering ya, lama. Bahkan guru produktif itu kalau harus magang di industri itu sampai 1 bulan itu tiap hari harus magang. Tentu saja dalam 1 bulan itu pun seorang guru harus melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Nah, kami di sini di SMK 7 ini yang pertama juga melihat perintah ya. Perintah misalnya diklat itu misalnya perintah dari Kementerian Pendidikan Riset dan Teknologi ya, Kemendikbudristek, atau perintah dari Dinas Pendidikan, diutamakan SPT-nya adalah SPT yang tertinggi dari mana. Itu juga sebagai pedoman, itu kan sebagai landasan hukum ya. SPT-nya yang tertinggi ini dari siapa gitu. Seperti saat ini SMK Negeri 7 ini kan sebagai sekolah SMK berbasis industri 4.0 sedang menyelenggarakan penguatan pembelajaran, yang mana beberapa guru harus mengikuti workshop yang ada sekitar 12 workshop yang satu semester ini harus dilaksanakan. Pasti dong guru yang mengikuti workshop pasti harus meninggalkan kelasnya. Tapi dua-duanya yang harus bisa jalan, hanya saja yang workshopnya harus hadir bersama narasumber, sementara kelas yang ditinggalkan harus diberi tugas terlebih dahulu atau nitip ke temannya yang memang tidak mengikuti workshop. Oke, jadi bisa saya simpulkan menurut Ibu adalah yang paling efektif adalah melihat dari landasan hukumnya ya Bu, ya, dari pedomannya mana yang lebih ibaratnya lebih urgent gitu ya, karena diturunkan dari yang SPT-nya lebih tinggi. Tapi diupayakan kedua kegiatan yang sama-sama penting ini diupayakan semuanya harus berjalan, apalagi yang menyangkut kegiatan pembelajaran di kelas. Baik Bu. Dilihat juga sih dilema ini menyangkut kasus yang bagaimana gitu ya. Apakah melibatkan lebih banyak orang atau tidak? Betul. Baik. Lalu Bu, dalam menghadapi kasus-kasus atau dalam pengambilan keputusan terkait kasus-kasus yang di dalamnya ada dilema etika, kira-kira selama ini tantangan apa sih Bu yang Ibu temui? Tantangannya ada teman yang masih nyambung dengan contoh yang tadi ya, mungkin ada warga sekolah yang cemburu, warga sekolah yang iri. Memang dalam menyelesaikan kasus ini kadang-kadang saya sebagai kepala sekolah tidak memutuskan sendiri ya, bisa melalui rapat tim manajemen dulu, atau kalau kasusnya menyangkut semua warga sekolah, situasi tertentu harus rapat dengan seluruh dewan guru, bahkan staf tenaga kependidikan. Jadi kan ini menyangkut organisasi ya,
suatu kasus yang sudah menyangkut kepentingan organisasi saat tertentu, kepala sekolah tidak harus mengambil keputusan secara individu, ya, bisa melibatkan, yang paling efektif adalah melibatkan manajemen sekolah, dan kasus tertentu harus melibatkan seluruh warga sekolah. Itu sih yang dilakukan selama ini, kami lakukan seperti itu. Jadi selama ini sebenarnya tantangan yang paling Ibu rasakan adalah pandangan gitu ya Bu? Iya, Ketika dari warga sekolah. satuan pendidikan, atau ini kan sebuah organisasi ya. Betul. Masalahnya juga terkadang kan warga sekolah itu tidak tahu alasan pimpinan. Betul, dibalik nah itu alasan iya, pimpinan. maka itu perlu sosialisasi ke semua warga sekolah. Jadi saat ini kami sedang melaksanakan kegiatan penguatan pembelajaran. Berarti ada kegiatan workshop yang mana tidak semua guru ikut workshop. Nah, sebelum dimulai dengan penguatan pembelajaran ini, sosialisasi dulu kepada semua warga sekolah pada saat kemarin sekaligus di awal tahun ajaran. Oke, Bu, inspirasi buat saya Bu ya. Jadi salah satu caranya adalah dibicarakan, didiskusikan. Betul. Keputusan yang Ibu ambil harus disosialisasikan kepada teman-teman guru yang lain. Selanjutnya, ketika Ibu menyelesaikan kasus-kasus tersebut, apakah selama ini Ibu punya jadwal tertentu gitu Bu? Atau misalnya ketika ada kasus maka harus diselesaikan di tempat, harus diselesaikan ketika itu juga, atau mungkin Ibu punya jadwal-jadwal tertentu gitu? Untuk kasus-kasus dilema etika ini kan terjadinya saat-saat yang menurut saya tidak terjadwalkan ya. Jadi cara menyelesaikannya ya saat terjadi kasus gitu ya. Jadi sebenarnya nggak ada jadwal tertentu ya Bu, karena kasusnya juga nggak dijadwal gitu ya. Oke, selanjutnya faktor-faktor apa sih Bu, atau mungkin ada pihak-pihak tertentu yang selama ini tuh Ibu anggap tuh mempermudah atau membantu Ibu khususnya dalam pengambilan keputusan terkait kasus-kasus dilema etika? Yang pertama adalah yang sangat membantu itu adalah rapat tim manajemen sekolah ya. Kemudian di dalam tim manajemen sekolah itu, kalau di SMK 7 termasuk di situ koordinator guru BP BK masuk di tim manajemen. Bahkan pernah ada kasus tertentu saya harus konsultasi dengan guru BP BK itu sendiri, karena mereka kan psikolog ya, sarjananya kan sarjana psikologi. Pada pernah kasus tertentu konsultasi khusus dengan mereka kan pasti punya pandangan kalau sarjana psikologi itu bisa membaca dari gestur tubuh aja, mereka bisa membaca ya. Dan itu selama ini alhamdulillah mempermudah Ibu ya Bu dalam pengambilan keputusan. Jadi yang pertama adalah tim manajemen dan tim guru BKPP itu sangat membantu. Terakhir nih Bu, setelah tadi apa yang Ibu ceritakan terkait pengambilan keputusan khususnya untuk kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika, selama ini pembelajaran apa sih Bu yang sudah bisa Ibu ambil atau Ibu petik dari yang tadi Ibu sudah lakukan? Dalam kasus-kasus dilema etika ini kita jangan takut mengambil keputusan. Jadi jangan takut mengambil keputusan, apalagi yang memang keputusan itu harus diambil cepat atau segera ya. Resikonya sambil kita pikirkan sambil berjalannya proses kasus-kasus tersebut. Yang penting jangan takut mengambil keputusan. Yang keliru itu tidak berani mengambil keputusan menurut saya. Bisa diperbaiki mungkin ya Bu. Iya. Baik Ibu, terima kasih banyak. Saya dapat banyak sekali pelajaran hari ini, khususnya terkait pengambilan keputusan untuk kasus-kasus dilema etika. Tadi Ibu sudah sampaikan bahwa sebenarnya dalam pengambilan keputusan itu tantangan terbesarnya adalah pandangan orang lain. Apakah mereka mengerti atau tidak alasan kita mengambil keputusan itu. Tapi satu kuncinya dari Ibu adalah jangan takut mengambil keputusan itu, gitu ya Bu. Pasti setiap perbuatan ada konsekuensinya, jadi kita harus siap. Insya Allah
apa yang kita ambil ke depannya masih akan bisa diperbaiki. Begitu ya Bu. Sekali lagi terima kasih atas Sama-sama, Bu waktunya, Fitri. atas pengalamannya sudah Ibu ceritakan sama saya. Mudah-mudahan ini bisa jadi pembelajaran untuk saya pribadi khususnya dalam pengambilan keputusan ke depannya. Sekali lagi terima kasih atas waktunya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.